Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah syarat memilih jodoh di dalam aspek kejiwaan atau aspek watak. Pembacaan Alkitab kita ambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membahas mengenai syarat memilih jodoh yang berhubungan dengan aspek kejiwaan atau watak. Jika di dalam suatu perkawinan tidak terdapat kecocokan watak atau kegemaran, maka cepat atau lambat keluarga ini pasti akan kehilangan damai sejahtera. Dan kedua belah pihak pasti akan menderita. Kita harus nampak bahwa tarikan alamiah hanya bersifat sementara saja, tetapi kecocokan watak bersifat permanen. Jika pasangan Anda sama sekali berbeda dengan Anda, yang menuju ke arah lain, selalu bersikap keras terhadap apa dan siapa saja, maka Anda akan merasa kesulitan di dalam pernikahan Anda. Ada sebagian orang yang berperi kemanusiaan terhadap sesama manusia, terhadap benda-benda pun disayanginya. Tetapi ada sebagian orang tidak saja tidak sayang kepada kucing dan anjing, bahkan terhadap manusia pun mereka tidak sayang. Nah, di sini Anda nampak adanya perbedaan dari watak kedua orang itu. Alangkah sulitnya jika mereka hidup bersama. Misalkan lagi ada orang yang sangat lapang dada, apa saja dapat diberikannya. Ketika ada saudara-saudari datang ke rumahnya, jika masih ada yang dapat diberikan, pasti semuanya diberikan. Tetapi kalau ia menikah dengan seorang suami atau seorang istri yang menjamu orang sekali saja sudah merasa sakit hati, seolah-olah menghabiskan semua hartanya, maka tentu Anda akan merasa sukar sekali. Ini bukan masalah moral, melainkan masalah watak. Jika wataknya tidak sama, saling menghela, sehari suntuk Anda akan hidup dengan gusar. Oh, betapa pahitnya hal itu. Atau ada orang yang wataknya sangat berterus terang. Ada juga orang yang wataknya terlalu berhati-hati. Ia bukan hanya senang berhati-hati, ia pun senang orang lain berhati-hati. Berterus terang itu benar, berhati-hati pun benar. Keduanya itu bukan soal moral, melainkan soal watak. Yang berterus terang merasa di sini ada seorang yang terlalu mengulur-ngulur waktu. Sedangkan yang berhati-hati merasa di sini ada seorang yang terlalu cepat. Keduanya akan merasa susah. Ada pula orang yang senang berpikir panjang. Setiap perkara selalu dipikirkan dan dipertimbangkan dengan seksama. Tetapi ada juga orang yang melakukan sesuatu tanpa mendalaminya. Setelah dilakukan, baru dibicarakan atau dipikirkan. Ini pun bukan merupakan problema moral, melainkan suatu perbedaan di dalam watak. Orang yang tidak mau mendalami sesuatu pun lebih baik mencari pasangan yang sewatak dengannya. Karena jika demikian, barulah hari-hari mereka di dalam pernikahan mereka akan dilalui dengan baik. Ada pula suami yang sangat senang duduk diam di rumah, mempunyai istri yang sangat senang melancong ke sana sini. Suaminya dibuat sangat sulit. Ingin keluar mengikuti istrinya, tidak tahan. Kalau tidak mengikuti istrinya,
setiap hari sendirian menjadi penjaga di rumah. Kalau ia pergi, ketika pulang ke rumah, tidak menjumpai istrinya. Sabar sekali, 2 kali masih tahan, tetapi jika begitu terus, akhirnya pasti akan timbul masalah. Ini disebabkan pada waktu menikah, ia tidak memperhatikan masalah watak. Karena itu saudara-saudari, ketika kita ingin memilih jodoh, pertama-tama harus memilih orang yang dapat menarik Anda. Tanpa ketertarikan tidak boleh. Kedua, kita harus memilih orang yang berwatak sama dengan Anda. Jangan sekali-kali karena tarikan alamiah sehingga melupakan kesesuaian di dalam watak. Walaupun tarikan alamiah dapat menggoda Anda untuk menikahinya, tetapi itu tidak dapat mempertahankan pernikahan Anda. Masalah yang faktual ini merupakan masalah yang harus kita ketahui juga. Ingatlah, jika dalam sebuah keluarga ada sukacita, itulah perkara yang paling menggembirakan di dalam seluruh dunia bagaikan di surga. Kebanyakan orang mempunyai satu konsepsi yang sangat salah, yaitu mengira dapat mengubah watak pihak yang lain, entahkah suami atau istri mereka. Ingatlah, hal ini sama sekali tidak mungkin. Sekalipun Roh Kudus ingin mengubahnya, itu pun harus memakan waktu yang sangat lama. Pernikahan tidak cukup kuat untuk mengubah watak seseorang. Ketahuilah, jika di dalam dunia ada satu pengharapan yang pasti akan gagal, itulah masalah yang kita katakan, kita bahas sekarang ini. Pernikahan hanya dapat membeli barang jadi, tidak dapat membeli barang pesanan. Sebab itu Anda harus terlebih dulu meneliti bagaimana keadaan watak pasangan kita pada saat ini. Jangan Anda berharap dapat mengubah wataknya di kemudian hari. Jika Anda menaruh harapan demikian, akhirnya Anda pasti gagal. Semoga anak-anak Allah memperhatikan masalah ini agar kelak terhindar dari banyak kesulitan di dalam pernikahan saudara-saudari di kemudian hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, atas rahmat-Mu lah Tuhan, kami datang kepadamu dengan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memohon Engkau menambahkan kasih karunia-Mu pada kami, agar kami dapat benar-benar memperhatikan perkara memilih jodoh ini. Ya Tuhan, hindarkanlah kami dari berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh watak kami. Karena itu Tuhan, kami menengadah, kami memohon hikmat-Mu, agar kami memilih pasangan yang tepat, yang serasi, dan yang sepadan dengan kami. Bukan sekedar ada ketertarikan alamiah saja Tuhan, melainkan ada kesamaan di dalam watak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.